yuttahamu as-sufiyatu bisa'yi ila tahsilil karamati wa ibtighaiha fi hina anna al-maqsid al-asna li suluki at-tasawwuf huwa tazkiyatun nafsi wa takhlisuha min sifatiha al-madhmumati kar-riya'i wan nifaq wa kulli ma yahjubu 'anillahi wa tahalliyatuha bisifati al-hamidah bihaitsu la yabtaghi as-sufiyyu illa wajhallahi ta'ala wa ridha. Tasilu al-karamah, mengembalikan asal karamah, artinya dalil karamat, mengembalikan ke dalilnya atau ke dasar pikirannya, pemikirannya. Kebanyakan sufi dituduh ya, mencari berusaha untuk mendapatkan karamat dan menginginkannya. Padahal tujuan mulia dari suluk tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs, mensucikan diri, membersihkannya dari sifat tercela seperti riya dan nifaq, serta segala yang menghalangi dari Allah, kemudian menghiasinya dengan sifat terpuji, di mana sufi hanya bertujuan kepada Allah dan ridhonya saja. Faqad iqtadat hikmatullahi ta'ala an yukrima ahbabahu wa awliya'ahu bi anwa'in min khawarikil adati takriman lahum ala imanihim wa ikhlasihim. Terkadang dan telah ada memang hikmah Allah perlu untuk memuliakan kekasihnya, walinya dengan berbagai macam khawarikul adat. Memang ada hikmah Allah untuk memuliakan para kekasihnya dengan berbagai macam khawarikul adat. Memang kadang para wali diberikan khawarikul adat. Itu takriman alahum ala imanihim, ya, untuk memuliakan mereka atas imannya dan keikhlasannya. Ya. Karamah-karamah kan takrim, ya, kemuliaan. Allah memuliakan. Allah memberikan kemuliaan berupa keluar biasaan. Ya, sedangkan itu dapat karena mereka mencari Allah. Ya, beda kalau orang muasain memang supaya kelihatan jagoan, itu beda. Ya. Meskipun ayat bacaannya sama. Ini namanya ada taghrirun nafasnya, tipu daya nafsu. Jangankan sekedar wirid bacaan ditujukan untuk jagoan lah, katakan, yang mereka sebut karomat lah begitu. Ibadah saja kalau bukan karena Allah itu nggak jadi apa-apa menurut pandangan orang sufi. Nah, di dalam tasawuf, ya, si muridin itu oleh gurunya itu diusahakan untuk membuang dalam pikirannya tujuan surga. Karena surga itu fadlum minallah. Ya, nggak pernah kita meminta dibalas, memang Allah yang menjanjikannya. Sehingga Allah pun mengatakan, ya, kita semua tahu itu orang masuk surga itu bukan usaha kita. Jadi ngapain kita berusaha minta surga? Karena surga itu min rahmatillah. Ya. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata ahadukum ya bi a'malikum wala anta ya Rasulullah, na'am. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Engkau juga, ya saya. Lalu kenapa orang itu
ketika orang sufi mengatakan ibadah bukan untuk surga, ya, terus jawabnya udah kayak mandra, sombong men katanya gitu. Ya. Di mata dia itu sombong tuh. Itu karena di dalam dada dia yang ada kesombongan dengan amal. Ya. Kan hadisnya memang begitu bunyinya. Kita beli surga dengan amal kita nggak dapat. Ya amalnya kayak begini. Ikhlas juga kagak. Ya kalau kita jadikan amal kita tiket untuk masuk surga, orang laku. Ya kagak laku. Wong kita ibadah itu udah minta duluan balasannya. Ya. Habis itu meminta balasan surga lah seremen. Surga kan bukan gaji bulanan ya, bukan THR. Ya. Setiap orang dapat surga itu luasnya satu dunia ini. Pakai apa itu belinya itu? Ya, bidadarinya 700 lagi. Ya, bukan satu itu bidadari 700. Ya, satu aja kewalahan pakai 700. Itu kira-kira tiketnya apa itu? Dan yang menjadi sasaran orang sufi bukan pahala, tetapi nur, cahaya. Dengan bahasa syariatnya itu ibtigha'a wajhillah. Al-wajhu huwa dzatuh. Aku ingin engkaunya. Kayak bini kan selalu diberikan contoh tuh. Kayak bini demen nama kita karena kita, bukan karena uang kita. Ya kalau kena uang gak ada uangnya udah. Ya. Iya istri itu demen sama kita karena kitanya. Itu namanya ibtigha'an liwajhillah. Itu. Nah kalau ada orang puasa wirid, zikir untuk karomat, ya. Apalagi ya itu buruk ya. Mereka orang sufi mengatakan al-karamatu haidur rijal. Karamat itu adalah kilang tasawuf. Kilang. Limbah. Limbah tasawuf. Maka saya masih heran ada orang sufi bicara ini hijab untuk kontak. Ya. Jika ada pimpinan sufi menyebarkan itu, ya, dalam pikiran saya itu udah coret itu, ini wala sufi wala mutasawwif. Ya. Itu kutni, bukan sufi itu. Kutun. Ya. Nah, ada mutakhayyil. Tidak. Ya kalau orang sufi memang tadinya bekas preman ya mungkin masih punya ilmunya gitu. Tapi ketika dia ya tasawwaf, yasluk fi maslakis sufi, tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Itu pertama takriman, yang kemudian ta'yidan lahum fi jihadihim wa nusratihim lidinillah. Itu dukungan, sokongan untuk jihad mereka dan pertolongan mereka, untuk pertolongan kepada mereka, ya. Untuk menolong mereka karena agama Allah, karena dia menyebarkan agama Allah ditolong. Itu kalau ada apa-apa lah, kalau orang ada apa-apa, ya, dia menyebarkan, mempertahankan agama Allah, lalu apa? Mendapat ancaman-ancaman baru timbul karomah untuk menunjukkan bahwa Allah mulia, bukan menunjukkan bahwa yang dia mulia, bukan. Ya. Kalau nggak ada apa-apa siang-siang bolong, ya.
lagi nunjukin karomat, ya. Majnun. Kita masih mendengar ada orang masuk tarekat, iming-iming dari gurunya itu dia nunjukin keramat. Dia buka korek api, dia pegang. Api ini dari Allah, panas dari Allah. Kan itu orang sufi kalau ngomong. Jika kalau memang sudah yakin nama Allah, nggak panas. Ya. Terus siang-siang bolong nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin. Nah, itu sejak pertama sudah mengarahkan pikiran murid itu kepada selain Allah. Sedangkan tasawuf tidak. Itu sebab di otak mereka itu kalau mau nulis kisah wali itu selalu gituan yang dicari itu. Akhlaknya nggak perlu, karena emang dia nggak pernah memakai akhlak, jadi merasa nggak perlu. Padahal keperluan kita kepada aulia dan para arifin adalah akhlaknya itu. Ya, apa yang ada di dalam hatinya itu min fadlillah, min kamalillah. Selain dari itu mah basyariahnya sama baik. Ya, selain daripada anwar dan sifat mahmudah, apa yang disebut akhlak yang ada di dalam dada para aulia, ya, yang kita perlukan itunya aja, yang lainnya mah sama. Makan ikan kesugak tulang sama itu mah. Telat pulang diomelin bini, bahkan lebih kenceng. Kalau wali lebih kenceng bininya ngomelnya itu. Maka kita kalau ramonnya bini ngomelnya udah kenceng, wah udah mulain wali tuh kita tuh. Ya. Wah, gua udah mulain wali nih. Bini gua udah mulai nggak akur sama gua. Ya kan nggak akur kehidupan rohani dengan kehidupan emosional, nggak bakal akur itu. Sampai tongkok nggak bakal akur. Kecuali naikkan rohaninya istri baru jalan seiring. Kalau enggak, berantem mulu, pecah mulu. Tahu nggak? Suami istri yang istrinya masih hidup dengan emosi, sedangkan suaminya sudah dengan rohani, ini lebih menderita ini daripada hidup miskin tanpa uang. Ini lebih menderita. Ya, karena orang berumah tangga itu kan mesti jiwanya kan mesti mujannada, mesti iktilaf. Kalau tidak, kok nggak mau cocok mulu sih? Nah itu menderita itu. Ya. Kalau bisa mengejarnya, bisa-bisa kayak Syekh Abdul Qadir. Nah, saya nyari kayak istrinya Syekh Abdul Qadir itu, belum dapat kan? Kata istri sayanya, lo kudu kayak Syekh Abdul Qadir. Sayanya, oh iya ya, waduh nggak jadi dah, nggak dapet dah kayaknya. Allah. Itu takyid. Ketiga, izharan liqudratillahi. Itu yang diizharkan itu kudrah Allah. Kita nggak punya kudrah. Ya. Allah punya izzah, kita zalil. Ya. Allah punya kudrah, kita da'af. Allah punya kamal, kita naqs. Nah, ketika kita yang dhaif tiba-tiba jadi luar biasa, itu Allah
izharkan kudrahnya itu. Liyazdadal ladzina amanu imanan, agar orang yang beriman tambah iman. Jadi timbulnya karamat, yang nyaksiin imannya naik. Langsung diketarik ke Allah itu. Langsung dia menjerit Allah. Ya. Tapi kalau orang lagi pamerkan khawarikul adahnya, orang yang menyaksikannya justru mengangkat jempol untuk orangnya, maka itu dukun, bukan wali. Ya. Saya pegang itu perkataan para aulia itu. Kalau ada orang jagoan hebat, kita kagum sama dia, berarti itu bukan wali. Kalau dengan karamat itu kita ketarik kepada Allah, maka itu wali. Masalahnya sekarang orang di sistem mindanya ini, mindsetnya ini sudah wali itu karamat. Maka kalau misalnya ada syekh yang kelihatan wali itu, mata kita itu udah, waduh, awas, apa nih kira-kira nih? Ya. Kira-kira kalau dia jalan jutrun terus ada tiang listrik di depan, ya kita, waduh, kayaknya tiang listrik akan pecah nih, minggir nih. Rupanya dia yang benjut kan, wah bukan wali itu. Kita begitu tuh, wah bukan wali, masih benjut. Ya. Jika di dalam otak begitu itu tidak ada itu anwar wal madad di dalam hati dia itu, nggak akan datang itu. Ya. Orang nur itu baru masuk ke dada kalau di dalamnya kosong. Karena Allah kan tunggal, nggak boleh diduain ya. Kalau di dalamnya dilongok ada yang lain, udah ditungguin. Kapan tuh dia keluar? Coba ente pergi bawa istri muda tuh, ada istri tua nggak bakal nyamperin itu. Kapan tuh bocah tuh mantok tuh? Ya, coba dah. Kalau nggak percaya, hah? Percaya? Kali nggak percaya. Kalau nggak percaya, coba. Ya. Ya seperti itu, la syarikalah, tidak ada madunya itu Allah. Jadi kalau ada orang di dalam nggak bakal masuk. Di Hikam Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan, cahaya itu bukan jauh dari kita, dia menunggu tuh di depan. Saya bayanginnya cahaya itu udah di depan dada kita itu. Tinggal Allah patah, Allah buka. Makanya kata mereka futuhal arifin. Ya. Bukanya dengan apa itu? Dengan ibadah karena Allah. Tetapi ditazkiyah dulu, dibuang dulu tujuan ibadahnya itu. Semua amal hidup itu lillah. Jangan pernah kita melakukan apapun li ajli ghairillah. Ya. Lihat ya hadis-hadis Rasulullah itu tentang surga. Kita dalam hadis-hadis itu banyak sekali ya. Satu fenomena bahwa kita ini nanti ada kaget ngelihat orang kok tinggi banget tempatnya. Lah di dunia kapan bukan siapa-siapa. Presiden bukan, wakil presiden bukan. Ya, gubernur DKI bukan. Ya. Pimpinan jamaah Islam bukan, pimpinan partai Islam bukan. Ya. Tapi kok kenapa di atas dia? Dia orang-orang yang di dunianya melakukan apa saja lillah, itu doang. Itu ada di atas keturunan, siapa itu nggak ada keturunannya ge? Lah ya. Dikirain kita yang ada keturunannya udah di atas wae, wah ya. Lillah. Wa bayanan linnasi annal kawanina tabi'iyata wan nawamisal kauniyata innama hiya min sunillahi wa takdiri. Dan karamat itu khawarikul ada itu satu penjelasan itu
Satu konfirmasi itu dari Allah untuk manusia bahwa undang-undang alam hanyalah ciptaan dan takdir Allah. Sudah. Kata kita habis 1, 2 ya, naik tangga tuh. Tapi kalau kata Allah dari 1 ke 100 bisa aja. Dari sini ke Baghdad pesawat aja 9 jam. Kalau toil arad 1 detik aja. Nah, itu ciptaan Allah. Wa annal asbaba la tu'athir bidzatiha. Sebab ini tidak memberikan pengaruh apapun, sebab itu. Kita kan melakukan sebab agar mendapatkan hasil akibat yang kita inginkan. Kalau Allah cabut fungsi sebab itu, enggak menjadikan apa-apa, enggak. Banyak kita udah melakukan sebab enggak dapat-dapat. Ya. Balillahu ta'ala yakhluqun nata'ija indal asbabi la biha. Allah menciptakan akibat itu ketika melakukan sebab, bukan disebab. Bukan sebab mah kosong. Ketika melakukan baru Allah kasih. Artinya antara kita melakukan dengan hasil itu tengah-tengah itu kosong, bukan nyambung. Tengah-tengahnya itu adalah masyiatullah. Itu sebabnya kita disuruh kalau mau ngapain gak insya Allah, agar nyambung bainal asbab wan nataij. Pasti udah jangan ya, kalau memang juga terjadi kita keluar dari adab ya. Udah pasti banget itu, kagak juga. Waduh, udah pasti banget bagaimana cerita ya. Udah dikit lagi muncrat bisnis iya, udah tinggal meleduk doang. Wah elah, lah udah 6 kali bisnis masih tinggal meleduk-meleduk, nggak muncrat-muncrat. Coba itu orang pasti baik sih orang bisnis ngomongnya. Iya, orang bisnis kan kalau nggak pasti nggak boleh. Kudu ngomong pasti belum gak. Ini orang kebanyakan ngomong pasti tuh. Ya, dia mempunyai keraguan hidup itu tinggi itu karena dia nggak tahu mana yang pasti mana yang nggak. Udah ya, semuanya pasti. Jika mereka tawakalnya tinggi, dia merasakan jika Allah akan mengabulkan ya. Ketika Allah beritahu tentang pengkabulan, itu kan anugerah itu kan berat. Maka ada tekanan untuk dia tidak berpikir dan bicara. Itu sebab Nabi menyuruh mengusahakan pribadi tawakal. Kata Nabi, ista'inu bil kitman ala qada'i hawaijikum. Coba kamu minta tolong dengan diam agar keperluan kamu dikabulkan, kata Nabi. Ini udah ngomong pasti baik. Ya. Nah, itu. Kama huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Al-Fakir meringkas tentang konsekuensi karomat itu seperti itu. Amma an mauqifis sufiyati an minal karamati wa khawarikil adat. Kita lihat bagaimana sikap orang sufi kepada karomat dan khawarikul adat ini. Fa innana najidu mauqifan mutamayyizan yaqumu fil asasi 'alal iltizami bi mauqifis syariatil islamiyati minal karamah. Kita mendapatkan sikap yang sangat unik, yang istimewa itu ya, yang berdiri di atas yaqumu fil asasi 'alal iltizam, yang asasnya berdiri di atas komitmen dengan sikap agama, sikap sufi, sikap agama terhadap syariat. Apa karomat? Minal karomat ya. Bahkan orang sufi mempunyai sikap yang mutamayyiz, yang apa, yang unik ya. Karomat
Ya, sikapnya berdiri, asas sikapnya berdiri, dasar sikapnya berdiri di atas komitmen kepada sikap agama. Tapi orang sufi lebih unik. Karena masalahnya yang dapat karamat selalu ada di sebelah sufi itu. Jadi orang akhirnya akal mengidentikan sudah. Pasufiyatu yarawna annal karamata al haqiqiyata innama huwa bil istiqamah ala asyariah. Orang sufi memandang bahwasanya karamat yang hakiki hanyalah dia itu ada di dalam istiqamah ke atas syariat. Itu wa mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ngikuti nabi zahiran wa batinan. Wa fi dzalika yaqulu syaikhu masyayikhina al-imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, ma thamma karamatun a'zam min karamatil iman. Tidak ada di sana karamat yang lebih agung daripada karamat iman. Wa mutaba'atis sunnah, dan mengikuti sunnah Nabi. Faman u'tiha wa ja'ala yashtaqu ila ghairihima fahuwa abdun muftirun kadzabun. Jika siapa yang diberi karamat itu tetapi dia merindukan kepada selain keduanya, iman dan mutaba'ah, maka dia hamba yang pendusta, pengada-ngada dan pendusta itu. Audhu khata'in fil ilmi bisawab, atau ada kesalahan dalam ilmunya. Ya. Orang masuk tasawuf cari itu ada kesalahan dalam tarkib otaknya itu. Kaman akrama bisyuhudil malik, kaman ukrima bisyuhudil malik, fastaqa ila siyasati dawab. Ada perumpamaan dari Imam Ibn Athaillah ini. Seperti orang mendapat kehormatan untuk untuk ketemu raja. Malah dia kepengen ketemu tukang drivernya. Siyasati dawab itu kan pengurus. Dulu kan kendaraan itu bukan mobil kan, dulu kuda. Gitu. Udah dipanggil ketemu presiden, malah datang situ nyari tukang rumputnya, mau ketemu tukang rumput istana. Begitu juga orang sudah dimuliakan masuk tarekat, nyari karamat, bukan nyari Allah. Yang punya karamat kan Allah. Ya. Wa kana yaqulu aidan kullu karamatin la yashabu harridha'u minallah wa 'anillahi wal mahabbati lillah wal mahabbatu lillah fasahibuha mustadrajun maghrurun aw naqisun halikun masburun. Setiap karamat yang tidak disertai oleh ridho, ridho kepada Allah dan ridho apapun yang dari Allah dan cinta karena Allah, maka sepemiliknya itu istidraj, magrur, tertipu, naqis, dia kurang, halik, hancur, masbur, dan tidak berarti, ya, sakhif, yakni fal karamatu indahum laisat fi khuruqi awaidin nafsi wa qat'i ma'lufiha wala fi khuruqi awaidit tabi'ati wa qat'i aqabatiha bal inna sufiyata ya'taqiduna annal wuqufa ma'al karamati yuhjabu 'anillah bal huwa mudda'atun lil gururi kama anna min mawaqifihim annal khawariqa qad tahayya liman lam yakmul fi maqamit tasawwuf. Karamat menurut mereka bukan pada keluar biasaan diri itu, ya, qatil ma'lufat atau keluar dari kebiasaan. Ya, orang biasa duduk ngaji dari dohor sampai maghrib, ya, dia bisa duduk 40 hari kan, itu Warkul ada tuh, duduk aja betapa, ya, sesuatu yang
luar biasa dari tubuhnya. Ya, duduk di atau wudhu pakai minyak goreng, lagi sedang golak-golak dia wudhu di situ, buailah. Ya. Terus duduknya juga kursinya paku semua tuh, atau jarum semua. Ya. Atau khawarikul adat, alam tuh dan akibat-akibatnya. Dia mau pergi kemana aja tinggal merem doang, timbul mah di kebun. Ya. Kalau di kebun udah gembrang berarti di kampung hutan. Timbul-timbul di induk. Ya karena di kebunnya udah nggak ada. Bahkan orang sufi meyakini bahwa bertumpu kepada karomat itu hijab dari Allah. Bahkan dia adalah seorang pengaku yang terpedaya, yang tertipu oleh nafsu. Sebagaimana salah satu sikap mereka bahwa khawarik itu keluar biasaan itu terkadang Allah berikan, Allah siapkan untuk orang yang belum sempurna dalam makam tasawuf. Enggak menunjukkan bahwa dia sempurna karamat itu. Ya. Seorang pemula juga bisa ditunjukkan kalau diperlukan. Ya. Sebetulnya bagi para mursyidin, jika orang sudah menisbatkan dirinya kepada madrasahnya, itu sudah ikatan ila yaumil qiyamah yang tidak akan dilupakan. Ya. Itu disebut sudah ahlun nisbah. Meskipun kita itu ya lalai abis lah. Ya. Mereka ketika kita sudah menisbatkan diri kita ke madrasahnya, ya, maka ya, mereka itu akan setia kepada kita, ya, apapun keadaan kita. Itu adab para masyayikh, para mursyidin, karena mereka adalah orang-orang yang setia. Seburuk apapun keadaan murid itu, ya. Kesetiaan bukan yang dipikirkan oleh mereka, tetapi kesetiaan yang sudah jadi karakter jiwa mereka. Termasuk ahlun nisbah. Maka boleh jadi ada karomat. Artinya khawarik keluar biasaan itu bukan ukuran bahwa dia wali yang mulia, bukan. Wa fi hadza yaqulu asy-syekh Abu Abdullah Al-Qurashi rahimahullah, man lam yakun karihan lidzuhuril ayati wa khawarikil adati minhu karahiyatal khalqi lidzuhuril ma'asi fa huwa fi haqqihi hijabun wa satruha alaihi rahmatun fa inna min khuruqi awaidi nafsihi la yuridu zuhura syai'in minal ayati wal khawarikil adati lahu bal takunu nafsuhu indahu aqalla wa ahqara min dhalik fa idza faniya an iradatihi jumlatan fakana lahu tahaqqukun fi ru'yati nafsihi bi ainil haqarati wa dhillah hasalat lahu ahliyatu wurudil altafi wa tahaqquq bi maratibis siddiqin. Dalam perkara ini Syekh Abdullah berkata, orang yang tidak menunjukkan rasa tidak sukanya kepada munculnya ayat dan khawarikul adat, seperti tidak sukanya orang kepada jahirnya, mujuhurnya, ketahuannya, kelihatannya maksiat. Kan orang maksiat pasti sembunyi, takut zuhur, takut nampak. Jika seorang ya
tidak membenci munculnya karamat pada dirinya, seperti orang yang membenci munculnya nampaknya maksiat, maka hijab berarti karamat itu sudah menghijabi hatinya, ya, menghijabi hatinya. Maka jika ditutupi karamat itu rahmah. Nah, salah satu keluar biasaan diri itu yang tidak ingin munculnya sesuatu dari ayat. Ayat itu tanda-tanda kebesaran, khawarikul ada, keluar biasaan. Ya. Bahkan dirinya merasa lebih hina dan rendah dari terjadinya karamat. Rasanya, aduh, ngapain sih gitu. Saya kelihatan luar biasa. Itu tabiatnya aulia. Ini mah orang tarekat kayaknya sikapnya mau aneh-aneh aja. Ya. Iya, hidupnya bukan di alam nyata, itu di alam khayal, seolah-olah dia seperti satria dari gunung mana ya? Ya. Turun ke bumi dalam rangka membasmi kejahatan. Udah kayak, iya, pick outlet sebagian ya. Orang tarekat itu udah seperti apa sih, film-film satria ya. Satria yang baru keluar dari peguron dalam membasmi kebenaran. Ya. Dia mengira bahwa dirinya itu akan keluar biasaan tuh. Jangankan orang lain memandang, dia saja memandang, wis hati-hati jangan kesentuh, gua angus ntar loh. Gua juga bingung kenapa gua jadi begini. Nah, itu udah jadi tuh. Gila tuh, udah jadi tuh. Karena rasanya zikir yang udah dibaca itu, ya, udah menyelimuti dirinya itu bahwa dia adalah wali yang luar biasa. Karena ketika mengamalkannya begitu. Dan ini yang membuat khasiyatut tasawuf itu jatuh. Dan itu yang membuat aulia tidak dapat dijumpai oleh kita secara umum, karena itu pikirannya. Nggak ketemu tuh, nggak bakal ketemu. Kalau ketemu juga lewat. Ya. Kalau ketemu juga lewat, kata Sidi Ahmad Zarruq dalam kitab Muqaddimatut Tasawuf. Ya, arti kalau ketemu udah nggak diprediksi, bukan gitu. Karena di otak dia bukan itu. Yang romannya nganggang kakinya di atas bumi itu. Wah, ini wali nih. Pas dilihat bolong belakangnya. Ya, suaranya cekikikan, wah itu wali dah tuh jadi. Ya. Itu rusak. Bahkan kata Sidi Ahmad Zarruq dalam kitab Muqaddimah, kalau juga udah dapat dan ngikutin gak bakal sabar, mesti mengingkari, karena bukan itu yang dicari. Ya. Dulu artinya masyaikhna selalu mengatakan kepada kita, ambil di dariku apa yang kau perlukan, dan adapun yang lainnya ya, biarkan, karena itu sifat basyariyah manusia. Orang datang ke tarekat itu untuk mengambil apa yang diperlukan oleh kita. Sifat lainnya itu sifat basyariah setiap orang. Biarkan.
Nah, orang datang ke aulia nyari karamat, nggak ketemu walinya, ketemunya dukun yang berselimut tarekat. Nah, seabrek-abrek. Saya pikir dulu adanya di Pulau Jawa doang. Dulu, ya. Karena begitu di buku tasawuf begini pernyataannya tentang tasawuf, kaget saya. Karena ya saya sebagai bagian daripada tradisi ini kan. Dulu saya memandang orang tarekat ya begitu. Dan ulama-ulama di sekitar yang non tarekat juga pandangannya begitu. Ya, itu sebab orang pondok nggak boleh bertarekat tuh. Karena dikiranya ngamalin kanuragan, ngamalin khawarikul adat. Saya sampai ketika mengerti ini, ketika baca dan ternyata itu bukan. Yang saya salahkan bukan non ulama, justru yang saya salahkan ulama. Kenapa? Berarti mereka nggak paham tentang tasawuf. Punya pesantren besar dan melahirkan ulama, buku tasawuf tidak terbaca oleh mereka ternyata. Ya. Sampai hari ini saya masih berdebat dengan kiai pimpinan pondok. Ketika saya bukan menasihati, cuman ya mengajak berpikir bahwa perlunya santri itu ada tarekat daripada gurunya untuk terus membimbing. Kata dia enggak, karena tarekat itu akan ngejundelin otak santri. Kata siapa itu? Kata bapak saya dulu. Waduh, lah kan bingung ya, kalau kebetulan bapaknya itu guru kita juga, lah kan bingung udah. Masa sih bapak saya salah? Wah udah dalilnya nggak bisa diutak-atik itu. Kalau udah masa sih bapak saya salah. Ya, artinya dia la yashrab min mashrabil awliya walau kana ulama faqih wal mujtahid mutlaq hatta. Nah, para ahli ilm ya takabbar bi ilmi, dan itu juga hijab. Cuman persoalannya masih banyak pimpinan tarekat bukan ulama. Ya. Tapi dukana, dukun. Itu yang jadi masalah tuh. Jadi serba salah. Kita bela ini ada hukum waktu, hukum realita yang kita tidak bisa bela. Kalau hukum kita bela, tapi hukum realita yang gak bisa kita bela ini. Gitu. Maka kita memilih untuk menyebarkan ilmunya, pahamnya supaya benar. Ya, agar tidak tewarisi ini dia punya taklid ya, tradisi itu. Sehingga saya sering berpikir ulama-ulama sekarang itu saya melihat itu bukan dirinya, ya, bukan dirinya, itu diri orang lain yang dianut oleh dia sebelumnya. Taklid maksudnya. Karena kalau dirinya dia mesti merasa peka dengan apa yang perlu dilakukan pada zaman ini. Tidak asik dengan pendapat lama. Ya. Lihat, tidak sedikit ulama, orang belajar dimanapun, di negara manapun, selalu mengatakan yang di sono jangan dibawa kemari. Itu tidak ditafsil apa yang tidak boleh dibawa tuh. Ya. Saya ragu akan keilmuan ulama itu tidak luas jika pikirannya sempit seperti itu. Ya. Taib. Karena orang sufi tidak terikat dengan apapun. Orang menyangka bahwa orang sufi masuk
terperangkap dengan budaya. Tidak, dia yang menciptakan budaya dan tradisi. Kalau baik tidak diubah, cuma diberikan nilai-nilai keagamaan. Kalau tidak, jika dia panah dari irodahnya secara total, maka dia akan dapat merealisasikan dalam melihat dirinya dengan pandangan yang hina itu. Idza faniya an iradati. Orang jika bertasawuf sehingga fana dari dirinya, dari irodahnya, dia nggak kepengen apa-apa. Makanya kan di dalam tasawuf orang yang masuk tasawuf itu disebut murid, ya. Murid itu adalah mengikuti iradah Allah, itu muridu iradatillah. Kalau dia sudah jadi murid betul, ya, sebetulnya murid itu kalau sudah iradahnya diganti, kalau belum itu hukumnya murid. Ya, Imam Sya'rani dalam kitab Adab Muridin itu, setelah diceritakan begini, pasara murida, gitu. Baru murid. Ini masalahnya kita ini kata murid dipakai untuk ibtidaiyah sih. Murid-murid gitu. Ya. Padahal murid itu ulama mungkin masih murid tuh. Ya. Masih ingin Allah, belum. Masih perlu ingin Allah, ya. Karena dia masih ingin yang lain. Maka jika fana dari iradahnya secara jumlah keseluruhan, maka dia akan memiliki tahakkuk, ya, memiliki tahakkuk dalam melihat dirinya dengan pandangan yang hina dan rendah. Maka dengan demikian dia akan memperoleh ahliyatu wurudil altaf, kepatutan untuk mendapatkan atau datangnya kelembutan dari Allah dan mencapai tingkat siddiqin, wurudul altaf, lutuf, ya, mendapat penanganan Allah. Wa qala asy-syaikh Ali Al-Khawwas, ini gurunya Sidi Imam Asy-Sya'rani, al-kumalu yakhafuna min wuqu'il karamati ala aidihim. Orang yang kumal, ini bukan orang yang kamil, yang kumal, udah dekil udah, ya. Kumal itu takut terjadi karomat di tangannya, ketakutan. Wa yazdaduna biha wajilan wa khaufan, bahkan semakin takut, bertambah-tambah takutnya. Lihtimali an takuna istidrajan, takut itu mengandung istidraj. Kalau misalnya dia dalam tekanan, dalam ancaman, tiba-tiba ketika dia mau dihancurkan ada karomat. Dalam kondisi itu juga masih, ya. Apa pikiran mereka? Ini jangan dijadikan balasan amal saya, ya. Jangan. Ya. Apa yang saya lakukan untukmu, sudah. Ya. Istri yang setia itu kalau dikasih sesuatu oleh suami, jangan mau. Kasih gelang emas misalnya, ya kira-kira 3 kilo lah, ya, jemper tangannya tuh, ya. Ya. Kalung 4 kilo misalnya, jangan. Bang, ini apa ini, Bang? Saya ini, Bang, jadi bini bukan karena ini, Bang. Ya, simpen aja di kotak lemari saja, Bang, ini mah. Ya. Begitu para aulia tuh, karena dia karena Allah. Ya. Wa asyara al-ustazul kabir Abul Qasim al-Kushairi
ila zalika biqaulihi wa'lam anna min ajallil karamatil lati takunul awliya dawamu taufiqi li ta'ati wal ismatu minal ma'asi wal mukhalafati. Karamat yang paling besar ya yang ada pada para wali apa? Pertolongan taat yang dawam dari Allah. Taat terus. Dan ismah, terpelihara dari maksiat dan mukhalafah itu. Karena tidak ada manusia yang tidak maksiat. Kalau sedikit sangat maksiatnya itu karomah. Kata Imam Syafi'i, jika orang kebaikan dan keburukannya sama, itu sudah mukmin yang baik. Ya, sudah itu minas sholihin tuh. Sama tuh. Enggak kudu banyak, kalau banyak aulia sudah. Itu sebab mereka para aulia konsentrasinya bukan kepada bilangan amalnya tetapi kepada kualitas amalnya. Ikhlas, jujur, tawakal, sabar, itu yang setiap dengus napasnya itu bernilai kemuliaan di sisi Allah yang tidak dihitung dengan bilangan dunia. Maka coba kalau ahlil kamal bagi laki-laki itu banyak contohnya. Kalau perempuan cuma 5. Ya. Al-kumalu minan nisa'i khamsatun. Contoh waliyah perempuan itu 5, modelnya itu 5. Kalau laki-laki 25 nabi model. Itu 25 nabi, 25 model. Setiap kerohanian seseorang setelah para anbiya dan para sahabat yang bersama Rasulullah itu minal awliya itu model. Maka kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, seseorang tidak menjadi mursyid jika tidak mempunyai 5 sifat: Muhammadiyah, Siddiqiyah, Umariyah, Utsmaniyah, Alawiyah. Artinya tidak mempunyai 5 model ini, 5 model kesempurnaan. Kesempurnaan itu kan sifat kerohanian. Kalau perempuan 5, pertama Asiyah, istri Fir'aun. Ya, ada perempuan menjadi waliyah yang suaminya kayak Firaun. Dianya waliyah tetap. Lakinya nggak sholat, judi apa baik, tapi istrinya tetap ibu-ibu majelis taklim. Pakai seragam, ngaji. Ya. Pulang nggak ngomel. Sampai itu suaminya yang buruk nggak merasa terganggu oleh kesolehan istrinya. Kalau ada perempuan itu wali itu, ya ini memang modelnya itu. Yang kedua Maryam, ya. Ibunya Nabi Allah Isa, di mana dia mempunyai putra. Ya kalau hikmahnya dia memelihara putranya yang soleh, menciptakan putranya yang soleh. Ya, karena Sayyidatuna Maryam itu ya perempuan abidah. Ketika gadisnya itu memang tidak pernah ada yang menyentuh laki-laki apapun. Ya. Makanya ketika dia beranak nggak ada suaminya, orang semua marah. Kenapa? Karena ini perempuan ini tumbuh sejak mudanya bersih, ya. Dan mendapat ujian mempunyai anak yang soleh, dia merawatnya dengan baik, diusir ke sono kemari dan terus untuk menjaga kesolehan anaknya tuh. Nah, seorang ibu jika terus ngelonin anaknya untuk dijadikan soleh,
Nggak mungkin kalau nggak wali dianya. Yang ketiga, Sayyidatuna Khadijah. Allah. Ya. Sayyidatuna Khadijah itu nama baiknya, kehormatannya, hartanya, tenaganya, pikirannya, seluruhnya untuk suaminya yang berdakwah di jalan Allah. Sampai ketika beliau sekarat, artinya sakit mau wafat, beliau menangis. Maka Rasulullah mendekati, kenapa engkau menangis ya Khadijah? Engkau menyesal bersuamikan aku, engkau menyesal selama perjalanan bersamaku. Makin menangislah ya Rasulullah. Tidak ya. Terus kenapa menangis? Aku menangis karena aku dalam keadaan begini tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Hartaku sudah habis ya. Tenagaku sudah habis. Dan dia merasa bahwa dia akan meninggal. Aku hanya ingin memohon kepadamu sesuatu ya Rasulullah. Katakanlah, aku akan lakukan apa keinginanmu. Jika aku wafat nanti dan dakwahmu masih terus berlangsung ya, aku sedih karena tidak dapat membantu lagi. Nanti aku mati dikuburkan. Saya mohon kepadamu ya Rasulullah, keduklah kembali tulang belulangku, jual, gunakan uangnya untuk dakwah. Kalau perlu jembatan tempat melintas para mujahidin fisabilillah, jadikan tulang belulangku jembatan. Ambil semuanya apa yang ada padaku. Mohon itu kepada Rasulullah. Ini ada orang ya mengatakan, katanya, saya mah pengen jadi Khadijah. Kenapa enggak di madu katanya? Pengen jadi Khadijahnya cuma karena enggak di madu. Nabi enggak madu karena Khadijah. Kalau terjadi juga Nabi memadu Khadijah, mungkin Khadijah itu nyariin. Ya, Nabi pengen madu lagi, ada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha tuh, mungkin dicariin, mau berapa Rasulullah? Ya, saya cari. Kecil penderitaan segitu daripada penderitaan yang dialami oleh Sayyidatuna Khadijah tuh. Pengen jadi Khadijah. Itu Sayyidatuna Khadijah tuh habis semuanya tuh ya, sampai tulangnya dia memohon, jadiin tulangnya ini kalau laku jual, kalau enggak jadiin jembatan ya. Malaikat itu sudah turun semua ya, karena aneh semua, iri malaikat itu mendengarnya. Yang keberapa tuh? Yang keempat, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ya, wanita pimpinan surga yang dia tidak pernah melihat lelaki dan tidak pernah lelaki melihatnya kecuali suaminya. Yang hidup suaminya miskin habis ya, tangan dia putri Rasulullah tersayang itu, tangannya udah pada apa namanya, kapalan tuh ya, nyiapin makanan apa yang ada itu, dan tidak pernah mengeluh. Suaminya miskin tapi soleh. Mendingan mana? Mendingan suami miskin soleh atau Fir'aun tuh, Asia atau Maria apa Fatimah? Ya. Atau Sayyidatuna Khadijah. Saya ngedengar lagu-lagu Aisyah, Khadijah itu ya,
kurang tinggi itu kata-kata itu untuk Allah. Dan yang kelima Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu. Ya. Dia alim, dia taat meskipun suaminya tua. Tuh, kalau ada kiai tua mau jadi Aisyah, ya sah-sah saja itu. Karena ada contoh modelnya. Ya. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah kan tidak jauh beda umurnya dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhuma. Nah, Sayyidatuna Aisyah cemburu dengan ya, Sayyidatuna Khadijah. Karena Rasulullah nyebut-nyebut mulu. Rasulullah itu sering manggil Aisyah dengan Khadijah. Akhirnya kata Sayyidatuna Aisyah itu, orang tua-tua begitu gak diinget baik, katanya gitu. Ya tetap, makanya ada istilah al-mar'ah iyal mar'ah walau kana Sayyidatuna Aisyah. Ya. Tetap orang sesoleh apapun jangan dihilangkan basyariahnya. Abang-abang bini ridho nggak boleh nangis, nggak boleh ngegerutu. Ridho apa lo? Ngomel baik, biarin ngomel mau untuk meluap sebagai pelatuk pengaman doang agar tidak meledak. Bang Bus, udah. Ya, kalau perlu dikasih speakernya. Ya. Kalau perlu dibocorin supaya jangan sampai jadi bom waktu. Boleh bahasa dia sah. Ridho itu boleh nangis. Ya. Lain nangisnya orang ridho dengan nangisnya orang yang sukhut. Lain. Nanti redaksinya juga beda, meskipun dia ngomong ngeluh beda karena keluar dari nur. Coba Sayyidatuna Aisyah kalau cemburu apa? Dia lagi ngebersihin hordeng karena barusan Rasulullah nyebut nama Khadijah. Kerja yang tadinya rada santayan, begitu ngedenger Rasulullah nyebut Sayyidina Khadijah, wah mulai kencang tuh. Emosi, habis piring tuh dicuci semua udah. Ya, perempuan Sayyidah Aisyah terus ngebersihin. Jatuh alatnya. Ya Roba Ibrahim katanya begitu. Ya. Biasanya kan kalau ya artinya ada sesuatu yang kecelakaan kecil gitu, dia akan panggil ya Robba Muhammad. Kata kita ya Allah. Ya, Sayyidatuna Aisyah suka menyebut ya Tuhan Muhammad katanya gitu. Karena kesel jadi nggak disebut ya Tuhan Ibrahim. Nabi itu udah tahu itu bininya kesel tuh. Ini malah kadang-kadang double ya. Kita udah monyong banget enggak kagak ngerti juga kalau kita kesel. THR belum ya. Emang 73 juta dikit. Ya pengennya kedengarannya 73 juta baru girang. Enggak tahu belum kerja. Nanti kalau udah kerja dapatnya najis katanya. Laki PA itu ya itu ya Robba Ibrahim itu Rasulullah itu kerasa udah. Kata Rasulullah, kamu marah dengan aku ya, diam aja nggak jawab. Dideketin oleh Rasulullah ya, dipegang hidungnya tuh, kamu marah dengan aku. Ya Rasulullah, aku tidak berani mengatakan selain itu. Kalau marah juga, bini kita mah kalau marah apa baik. Ya itu beda suara marah dari orang yang radiyah, mardiyah. Bunyinya lain. Ini mah bunyinya kalah jengking.
apalagi ular kobra, ya, cupang, nyamuk apa tuh yang langsung jadi demam berdarah tuh? Ya, apa lintah keluar udah semua. Itu sebetulnya sampah dari dalam jiwanya tuh yang keluar. Boleh ngeluh. Ya. Kayak Jenderal Nagabonar kan, mati si bujang, nangis. Lah kata anak buahnya jangan nangis. Lah emang orang apa sedih nggak boleh? Ya, nyanyi aja nyanyi. Nah akhirnya nyanyi dia tuh. Coba orang perlu melihat action yang mulia tuh. Tapi itu hanya dari jiwa yang mulia, nggak bisa dibuat-buat. Kenapa? Karena mempengaruhi lingkungan yang baik. Itu perlunya orang baik tuh. Ya, itu karomat semua itu. Ya, karomat, kesempurnaan. Nah, model wali atau kesempurnaan perempuan itu cuma 5. Mau Asiyah apa mau Khadijah? Allah. Summa innal karamata qad takunu tayyan lil ard. Ya memang karamat ini macam-macam karamat nih. Kemudian karamat itu terkadang tayyan lil ard, lipat bumi. Wa masyan alma, jalan di air. Wa tilaan ala kawain kanat wa kawain lam takun. Ba'd min ghairi tariqil adah. Dia bisa tahu ya kejadian dulu dan kejadian yang akan datang bukan dari cara yang biasa itu. Dan Rasulullah dengan mukjizatnya selalu mengatakan sayati zamanun, sayati zamanun, sayati zamanun, sayati zamanun. Itu min babil karamah. Nanti akan datang, nanti akan datang, nanti akan datang. Wa taksirut ta'am aw syarab. Ini bukan taksir, ini taksir. Pakai sa ya. Makanan dikit jadi banyak. Memperbanyak makanan dan minuman. Au ityanan bisamratin fi ghairi awaniha, atau mendatangkan buah bukan musimnya. Kan ada musim buah. Sekarang nggak ada musimnya. Musim apa baik sekarang mah ada. Maka kalau sekarang orang nunjukin buah-buahan bukan musimnya, udah bukan aneh, karena mah udah bukan karomat. Au ijabu da'awati bi ityani matorin fi ghairi waqtihi. Dikabulkan doanya nurunin hujan. Au sabran anil gizai muddatan takhruju an tauril adah. Atau sabar dari makanan satu masa yang keluar dari cara yang biasa, itu taur yang biasa. Fahadhihi kulluha karamatun zahiratun hissiyah. Ini karamat hissiyah semuanya. Wa hunaka karamatun ukhra afdal wa ajal. Di sana ada karamat lain yang lebih agung. Wahia apa? Al karamatul ma'nawiyatu. Karamat ma'nawiyah bukan hissiyah. Kal ma'rifati billah, mengenal Allah. Wal khasyah, takut kepada Allah. Wa dawamul muraqabah, dan selalu muraqabah kepada Allah. Wal musara'atu limtithali amrihi wa nahyihi, dan dapat segera melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya itu. Itu karamah itu. Warusuh, dan paham yang dalam, itu karamah. Summal yaqin wal quwwah wat tamkin wa dawamul mutaba'ah. Tamkin, jiwanya mantap. Ya. Kuat, jiwanya kuat melakukan apapun, memikul beban apapun. Ya. Dan dawamul mutaba'ah, dan dapat mengikuti Rasulullah yang dawam. Wal istima' minallah. Allah. Itu karamatu al istima' minallah, mendengar dari Allah. Melihat, mendengar
Allah itu hakikat. Lebih hakikat dari apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Kita ngelihat benda, ini pada hakikatnya waham. Ya, ini kan tanah. Kenapa jadi begini? Kan palsu. Emas itu kan tanah. Ya, kalau kita tidak sepakat untuk menganggap berharga, tidak berharga. Ya, itu sebab batu-batu permata juga kalau lagi booming berapa harganya? Kalau nggak booming, zaman batu booming saya emang nggak tahu. Ya, udah lewat setahun baru. Lah emang, ya ditanya di Malaysia, ya ini sini cincin ini mahal nih di Indonesia nih. Wah, masih mahal, mahal sih dis. Sekian 100 juta, ah nggak ada, saya nggak pernah dengar. Lah malu saya bilang nggak pernah dengar. Nggak tahu di Indonesia lagi booming tuh batu-batu. Lah orang tahu pisan. Tahu-tahu begitu udah mau habis masa boomingnya, baru mau ngumpulin batu lah orang laku. Deh. Lah orang ada yang nyolek pisan, orang makasih tahu ke. Kita punya batu bagus-bagus. Lah orang tahu lagi booming. Pas sudah mau habis baru lah udah turun harganya. Hah? Enggak bakat berarti. Ya. Di Aceh no batu apa no saya punya. Batu yang seperti daun warnanya biru apa hitam apa hijau ya. Cuman udah habis boomingnya. Artinya lihat nggak berharga. Allah. Jadi apa yang kita lihat dan kita dengar selain Allah itu sebetulnya bukan hakikat. Kalau orang mendengar dan melihat Allah itu yang hakikat. Ya. Terjadi apa saja dia melihat Allah hatinya. Melihat, tapi bukan seperti mata ada benda, ada objek yang dilihat oleh hati. Ada objek yang didengar oleh telinga. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basahu alladhi yabsuru bihi. Ada di objek yang dilihat oleh mata, ya, hati melihat objeknya, tapi bukan benda. Ini sesuatu yang gaib, bagaimana melihat yang benda? Adalah yang gaib. Itu sebab mereka punya keyakinan yang luar biasa. Kita agama hanya yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Ya. Telinganya juga telinga kebo, bukan telinga orang. Telinga nggak ngedenger maksudnya. Ya, lihat anak-anak kan kita suruh belajar, suruh baca, lah kan kupingnya denger itu. Tang, ya tidur kan. Sampai gede itu, sampai jadi bocah gede begitu, sampai jadi bocah umur 9 tahun masih begitu tuh. 90 tahun bukan 9 tahun, sampai jadi bocah umur 90 tahun. Ya, di mata rohani, meskipun itu wujud fisiknya 90 tahun, itu bocah, belum kupak giginya, pada copot. Bocah. Kayak iya dia romannya tua, kagak bocah. Kagak ngerti apa-apa. Maka Sidi Al-Imam Junaidi itu saya terkesan ceritanya itu. Ya. Dia duduk di atas kursi bersila sambil megang rotan itu. Umur 20 tahun, 21 tahun. Ya. Di bawah kursinya duduk melengkung orang di atas umur 70 tahun. Diketok kepalanya. Isbir yabni, katanya. Sabar tong. Lah umur 21 ngetok umur 75 tahun, sabar tong. Ya. Entong lagi dipanggilnya. Ya bunai, katanya.
Isbir. Saya pikir itu di bawah dia umurnya, enggak tahu 75 tahun, dia 21 tahun duduk di kursi begini. Ya. Allah. Sekarang kiai udah tua, rasanya muda baik. Enggak tua-tua. Ya. Gimana mau jadi teladan umat? Ya, karena rohaninya muda. Ya. Makanya la tashabil ahdatsa, kata Sidi Abdul Hasan Syazili itu. Walau kana ibna tis'ina sanah. Ya, jangan dikudwahkan meski bocah, katanya. Jangan kudwah kepada bocah meskipun umurnya 90 tahun. Apalagi bagi bininya mah tuh udah lakinya 9 tahun itu bocah bener tuh. Kalau bagi bini mah biar wali kayak bocah bae depan bini mah ampun dah. Ya, Imam Syibili itu kutub bocah depan bininya mah. Ya, dua melin ya. Aduh. Kenapa? Karena kebetulan bininya bukan model di antara 5 ini kan gitu. Masalahnya tuh. Kalau yang dapat model kayak istrinya Sidi Abdul Qadir, 4-4-nya itu semua model Khadijah tuh. Ya. Sidi Abdul Qadir 4 istrinya tuh Khadijah semua. Ya. Belum nemu saya yang Khadijah. Maksudnya yang duitnya banyak gitu. Makanya supaya jadi Khadijah, ya, bini saya suruh nyari duit sendiri. Kalau nungguin saya mati kelaparan itu. Nyari duit dewek sono, ya, nungguin gua mati kelaparan loh. Ya. Wal fahmu anhu, coba itu istima, itu mendengar dari Allah tuh. Jadi selalu nasihat itu khatirun minallah, suara hak. Bahkan saking nyatanya dia mendengar, itu boleh ditirukan ucapannya. Banyak perkataan sufi itu disebut disebut mukalamah, amala mukhatabah. Kalau mukalamah itu mimpi, melihat. Kalau mukhatabah itu mendengar. Ya. Wal fahmu anhu, dan paham tentang Allah, wal dawamu siqa bihi, percaya yang berdawam kepada Allah, wasidqu tawakkul ila ghairi dzalik, dan betul-betul tawakal kepada Allah. Wa min jihatin ukhra yu'aqidu Syekh Abdul Abbasil Mursi rahmatullahi alaihi, dari sisi lain Syekh Abdul Abbas memperkuat, ya, al-lebu ditarbawi. Ini berdasarkan dimensi pendidikan, ya, lil karamati, bagi karamat. Wa annal karamata innama hiya fi tarbiyatin nafsi wa takhallusiha min awsafiha ar-radiyah. Dari dimensi tarbiyah tadi kan itu karamat dari dimensi mukasyafah itu. Ya, dari dimensi ahli nihayah. Ada karamat mulai dari murid, dari mula-mula, dari dimensi tarbiyah, dimensi bidayah. Apa? Di dalam mentarbiyah jiwa dan membersihkan dari sifat-sifat tercela. Fayaqulu rahimahullahu taala, beliau berkata, at-tayyu ala kismain, tayyun asghar wa tayyun akbar. Ya. Lipat cepat itu ada 2. Ada lipat cepat kecil, ada lipat cepat besar. At-tayyil asghar li'amati hadhihi ta'ifah an tutwalahumul ardu min masyriqiha ila maghribiha fi nafsin wahid. Ya. Tail asgor itu adalah untuk golongan sufi secara umum, di mana bumi dilipat cepat dari masyrik ke maghrib dalam satu napas sampai udah ke Baghdad. Itu termasuk lipat cepat kecil. Lipat cepat besar, toyu awsofin nufus,
lipat cepat sifat-sifat nafsu. Orang tarbiyah sampai 20 tahun, dia 2 tahun jadi. Itu juga karomat dari Allah tuh. Ya. Sidi Abdul Qadir Isa, Syekhuna tuh. Dia datang kepada gurunya Sidi Muhammad Al-Hashimi. Terakhir dia pergi ke Masjid Al-Kabir di Syam mencari guru. Masuk ke masjid, banyak halaqah-halaqah. Karena kalau masyayikh di sana bukan macam di kita di Arab itu nggak punya pondok. Ya, dia ngedidiknya di masjid umum, atau dia punya masjid sendiri, nggak ada pondoknya. Ya, pondok itu cuma made in Nusantara doang. Di mana-mana pemerintah tidak membolehkan. Ya. Takut jadi oposisi politik oleh pemerintah yang sekarang. Maka di masjid. Maka nyarinya di masjid. Ngelihat ini muridnya banyak, ini muridnya banyak, ini muridnya banyak. Tiba-tiba ada yang muridnya dikit. Berapa orang? Ya. Sidi Muhammad Al-Hashimi diriungi oleh beberapa muridnya. Maka Sidi Abdul Qadir melihat halaqah itu suka. Yang ngelihat syekhnya yang kurus, ya, layu, lembut gitu. Sidi Muhammad. Ya. Kemudian beliau datang dan duduk di belakang gitu. Sidi Muhammad belum melihatnya, ya, dia masih baca kitab, ya, syarah. Ya, begitu akhir majelis baru dia ngangkat kepalanya dan ngelihat Sidi Abdul Qadir. Setelah selesai dipanggil, ta'al ya bni. Ya, dan Sidi Abdul Qadir langsung tertarik. Khudni ma'ak ya syaikhi. Ij'ali khadiman lak. Ambil aku wahai guruku, jadikan aku hambamu. Gitu. Apa kata Sidi Muhammad? Engkau datang terakhir. Kemana saja aku tunggu sejak lama, dan engkaulah yang pertama. 4 tahun duduk bersama gurunya, terus wafat dan dialah gantinya. Sementara ada yang 20 tahun sudah tuh. Ya. Itu namanya toy. Jangan pengen toilar, ya. Merem tadi timbul di induk. Ya. Bagaimana kita cepat hudur wa syuhud, tergantung sidiq kepada Allah. Wa yaqibu ibn Syekh salah. Wa yaqibu asy-Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Bukan Ibnu Syekh Athaillah. Ala dzalika fayaqulu. Ya. Sadaqa wallahi, wawunya buang. Sadaqa wallahi radhiyallahu anhu. Fa inna tayyal ardi law ajiza anhu aw faqidahu ma naqasa dzalika min rutbatika indahu idza kumta bil wafa'i fil ubudiyyati wa tayyun nufus wa tayyu awsafin nufus law lam taqaddama alaihi lakunta minal maghbunin. Ya, wa hasyarta fi zumratil ghafilin. Benarlah guru, artinya Syekh Sidi Abdul Abbas, kan Sidi Ibn Athaillah ini kan muridnya kan, ya, murid dan khalifahnya. Ya, Sidi Ibn Atha murid dan khalifah Sidi Abdul Abbas al-Mursi. Sidi Abdul Abbas itu dari Maghrib dibawa oleh Sidi Abdul Hasan. Ya. Karena Sidi Abdul Abbas ini murid dan menantunya, maka dibawa-bawa terus. Ya, dan tidak ada gantinya Sidi Abdul Hasan kecuali Sidi Abdul Abbas al-Mursi. Murid
dan menantu. Ya. Maka apa gelarnya Sidi Abul Abbas itu? Artinya orang yang mempunyai dua keuntungan, mendapatkan waris dari gurunya dan mendapatkan anak gurunya. Ya. Dari Maghrib pindah ke Mesir, yang sekarang Masjid Sidi Abul Abbas itu masjidnya Sidi Abul Hasan Syazili. Nah, muridnya adalah Imam Ibn Athaillah Sakandari. Beliau juga orang Iskandaria, tetapi belajar di Al-Azhar dan kemudian kembali ke negerinya untuk khidmah kepada Sidi Ibn Abul Abbas Al-Mursi. Kata beliau, kalau toil Arab andaikan tidak mampu atau tidak dapat, ya, mana qasadalik min rutbatik, enggak ada kekurangan dari pangkatmu, katakan di sisi Allah, kedudukanmu, tidak. Kita enggak toil art juga, enggak ada karamatnya, bukan berarti kita pangkatnya turun di sisi Allah. Jika kamu melakukan ibadah dengan setia, tetapi toy ausopin nufus, kalau engkau tidak mendapatkannya, ya, maka engkau termasuk orang yang rugi dan dikumpulkan kepada golongan maghafilin. Summa inna sadata sufiyata la ya'tabiruna zuhurul karamati ala yadil wali salih dalilan ala afdaliyatihi ala ghairihi. Wa fi dzalika qala al-Imam al-Yafi'i rahimahullahu taala, la yalzam an yakuna kullu man lahu karamatun minal awliya'i afdalu min kulli man laisa lahu karamatun minhum, bal qad yakunu ba'du man laisa lahu karamatun minhum afdala min ba'di man lahu karamah. Li'anna al-karamata qad takunu li taqwiyati yaqini sahibiha wa dalilan ala sidqihi wa ala fadlihi la ala afdaliyatihi, wa innamal afdaliyatu takunu bi quwwatil yaqini wa kamalil ma'rifati billah. Kemudian para pembesar sufi tidak menganggap munculnya karomat di tangan orang soleh itu menunjukkan dia keutamaan dia dari yang lain. Tidak. Imam Yafi'i mengatakan tidak mesti. Setiap orang yang mempunyai karomat lebih afdal dari orang yang tidak mempunyai karomat. Bahkan sebagian orang yang tidak punya karomat jauh lebih afdal dari sebagian orang yang punya karomat. Karena karomat terkadang justru untuk memperkuat keyakinan yang punya karomat itu. Kurang yakin dikasih karomat. Nabi SAW berkali-kali ditunjukkan mukjizat, nggak mau. Kenapa? Nggak perlu. Udah yakin, udah nggak perlu. Ya. Kalau yang lain Nabi ahlul hal, kalau kesulitan langsung ditawarin oleh malaikat Jibril, gua amblesin ya, amblesin. Udah. Ya, supaya tahu. Nabi enggak, udah tahu. Atta Sayyidatuna Khadijah. Ya, dia orang yang tahu bahwa ada Nabi itu. Dia cari itu untuk jadi istrinya. Ya, maka perempuan yang baik kalau ada orang soleh itu terus siap untuk jadi istrinya itu. Ya, meskipun ya, Sayyidatuna Khadijah begitu sudah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu ketika Rasulullah sedang kedatangan Jibril dan hanya Nabi yang melihat. Kenapa? Karena tiba-tiba Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sayyidatuna Khadijah ya, nggak melihat. Namun cerdas, nggak nanya, coba kalau emang bener-bener tunjukin malaikatnya, kalau nggak bohong itu mah enggak. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah? Duduk di pangkuan Nabi. Apakah masih ada malaikat di sini ya Rasulullah? Naam. Dibuka jilbabnya itu, tutup kepalanya. Masih ada. Oh, pergi katanya. Dipakai lagi. Ada? Ya. Kecerdasan Sayyidatuna Khadijah. Bukan ngingkarin,
tapi dia cerdas ngeceknya itu. Ketika anaknya yang masih dalam susuan wafat, siapa namanya? Qasim ya. Nabi menguburkan, begitu pulang dari menguburkan, Sayyidatuna Khadijah menangis. Ya. Maka Rasulullah mendekatinya. Engkau menangis wahai Khadijah? Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, dia menangis di surga, katanya gitu. Rasulullah memberitahu dia menangis di surga. Kau mendengar suaranya? Lah, ya. Percaya udah ngapain? Lah percaya mah nggak kudu nanya bukti. Ya, abang kawin lagi ya? Kagak. Nggak percaya saya, coba. Ya. Kagak neng, bener percaya? Iya percaya, tapi coba buktinya. Loh, lah percaya coba buktinya. Ini contohnya, ngalah sedikit contohnya. Orang percaya itu nggak nanya bukti. Lah percaya, iya saya percaya, tapi buktinya mana? Lah percaya nanya bukti, bagaimana sih ceritanya? Nah Sayyidatuna Khadijah udah enggak gitu. Apa yang diingini oleh Sayyidatuna Khadijah? Dia ingin punya wildan di surga. Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, jangan bersedih. Karena kata Khadijah, saya bukan sedih, cuman belum selesai nyusunya udah wafat aja. Itu aja yang saya sedih. Pinter, ya, zakiyah. Apa kata Rasulullah? Mau kau nanti di surga nyambung menyusukan dia? Iya ya Rasulullah, kau nanti akan menyusukannya di surga. Udah itu doang. Ya, nggak cerdas sih. Ya. Istri ini nggak cerdas ya. Ya orang suami kitanya bukan nabe ya, bukan nabe. Jangan kalau kata orang kita itu kan nabe gitu. Bukan persoalan nabi atau bukan, tapi kita yang menjadikannya dia nabi itu. Nabi dalam arti orang mulia. Biar kata siapa istri yang nggak beriman tuh? Nuh, ya. Biar kata Nuh kalau istrinya ya bukan waliyah, nggak jadi nabi tuh di mata istrinya tuh Nabi Nuh. Ya. Wa dzukira indal Imam Sahal ibn Abdullah At-Tasturi al-karamatu, ketika disebutkan tentang karomat, ya Syekh ada karomat ini. Wa mal ayat wa mal karomat. Kesel Sidi Abdullah At-Tasturi itu. Orang di depan dia muridnya cerita, saya ada karomat ini, itu karomat ini, karomat. Wa mal ayat wa mal karomat asyatan qadili waktiha. Karomat itu sesuatu ntar hilang, udah. Karomat mah cuma bentaran. Lah, yang dukun itu memang diamalin, nanti waktu dipakai lagi. Wali nggak punya ilmunya, cuman karomat datang dan udah. Nabi Musa berapa kali mukul laut? Lah sekali-kalinya. Ya. Ada muridnya yang dapat amalannya untuk mukul laut itu. Karamat nggak ada amalannya. Karena kalau ada orang melakukan wiridan untuk dapat keluar biasaan meskipun bacaannya Al-Quran, istidrajun, ya, itu bukan wali, kahin. Lah bacaannya Al-Quran, ngemat perempuan juga yang paling manjur Al-Quran bacaannya. Ada wali ngemat.
walakin akbaral karamati an tubaddila khuluqan madhmuman min akhlaqi nafsika bi khuluqin mahmudin. Karamat yang terbesar adalah kamu dapat mengganti akhlak tercela dari akhlak dirimu dengan akhlak terpuji. Itu tuh karamat. Wa alaihi fa innal karamata al haqiqata innama hiya fi husulil istiqamah. Ini wa alaihi buangnya nih. Enggak ada kata yang saya buang, ininya enggak kebuang sama saya nih. Ada ringkasan ya, enggak kebuang. Fa innal karamatal haqiqata innama hiya fi husulil istiqamati wal wusuli ila kamaliha. Karamat yang hakiki mencapai istiqamah dan sampai kepada kesempurnaan istiqamah. Min sihatil iman, imannya sehat, wattiba ima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah zahiran wa batinan. Fal wajibu 'alal abdi alla yahrusa illa 'alaiha. Wajib hamba itu hanya menginginkan istiqomah itu saja. Illa 'alaihima itu tadi iman dan ittiba. Wala takunu lahu himmatun illa fil wusuli ilaihima, dan tidak ada semangat melainkan untuk mencapai iman dan ittiba tadi. Wa amal karamatu bimana khuruqil adati fala ibrata biha indal muhaqqiqin id qad tazharu ala man la taktamilu istiqamatu aw kana mustadrajan fit tariq. Adapun karamat dalam arti khawariqul ada, keluar biasaan, itu tidak ada artinya di sisi para aulia mutahaqqiqin. Kenapa? Karena terkadang karamat seperti itu, khawariqul adat itu muncul pada orang yang istiqomahnya tidak sempurna, bahkan mungkin istidraj di jalanan di thariq. Seorang pengamal tarekat dan memang mungkin bukan untuk karamat, untuk khawariqul adat, bukan. Dia zikir kemudian datang sesuatu yang karamah dan berhenti di situ, maknanya istidraj. Dia mundur ke belakang. Dia jatuh dari tempat dari mana dia bermula. Tidak, itu sebab apalagi orang yang memang nyari. Jadi kalau zikir juga ditungguin ya, sambil zikir seolah-olah dia lagi sedang bikin dirinya itu aneh, besar. Itu sakit jiwa yang akut orang tarekat seperti itu tuh. Dan itu yang terbanyak. Sampai saya tidak bisa itu bicara. Ya. Kenapa? Karena tidak sedikit tokoh besar itu penuh khurafat dalam tasawuf. Bahkan mungkin diyakini kutub oleh muridnya. Ya. Itu sudah membentuk mensat secara umum tuh. Atau saya sering mendengar telinga saya itu, ya katakanlah tentang ya walillah Ki Muhammad Jahari itu diceger. Banyak saya dengar imah dari keturunannya, imah dari orang luar, mengklaim bahwa dia punya amalan kejagoan itu dari tarekat Ki Jaharilah. Jika benar, jika memang betul, saya meragukan Ki Jaharinya itu wali. Ya, nggak bisa itu diubah. Tapi tidak mungkin berarti bohong orang itu semua. Ya. Jika betul tarekat itu untuk khawariq, ragu. Ya. Artinya tidak akan segan itu mencoreng sebagai apa namanya, sebagai daftar nama kewalian itu.
Tapi paham taklid masyarakat itu sudah buruk sangat. Sehingga saya berpikir, udahlah yang udah-udah yang belum jangan. Coba pandang aulia itu dengan pandangan yang betul, dapat itu. Dapat. Ya. Maka Al-Fakir itu tidak pernah ragu mensarahkan perkataan Ki Jahari bahwa ini maksudnya. Sementara orang memaknainya lain. Ya. Ini apalagi Wali Songo yang udah kelamaan itu jaraknya itu, waduh. Ya. Sampai saya ziarah aja ke Wali Songo itu kurang semangat. Semangat itu hilang. Saya di Cirebon ziarah itu nunggu jam 2 malam itu baru kalau mau ziarah tuh. Karena di situ nggak ada orang udah. Kalau dari pagi sampai malam sampai sore itu waduh. Ya, dan tidak akan merubah kemuliaan aulia, tetapi yang katanya wali itu karamatnya ada dan ada hidup, dan ketika hidup dan ada ketika mati, ada. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Kita jarak ke kubur aulia, mestinya kita mendapat iman yang kuat, keyakinan yang kuat. Ya boleh tabaruk untuk kehidupan kita yang jadi sejahtera, bukan kepada materi. Materi mah sudah selesai, tapi kepada jiwa. Karena dia ahli jiwa, artinya ahli rohani. Yang kita ambil berkahnya rohani, bukan materi. Ya. Kalau ziarah ke saudagar kaya tuh baru. Ya, saya tawasul kepada orang kaya di dunia ini, jadikanlah saya kaya, baru. Udah datang ke wali, walinya miskin. Ya. Masalah hukum itu lain perkara. Ya, dipikir silakan. Mungkin boleh kita bicara tentang tabarruk rohani. Ya. Wa ala hadza fa innana hina nara ahadan minan nasi ya'ti bi khawariqul adat la nastati an nahkuma alaihi bil wilayah. Berdasarkan ini, ketika kita melihat salah seorang mendatangkan khawariqul adat, kita tidak mampu menghukumkan wali. Wala yumkin an na'tabiru amalahu hadza karamah, dan kita tidak dapat mengatakan bahwa perbuatannya itu karamat hatta nara sulukahu wa tamasukahu bi syariatillah. Kita lihat suluknya dan tamasuknya, pegangannya kepada syariat itu. Wa qala al-imamu Abi Yazid al-Bistami bidzalika law anna rajulan basata musallahu 'alal ma, kalau ada orang ngegelar sejadahnya di atas air, wa tarabba'a fil hawa, dan terbang di atas udara, fala tagtaru bihi hatta tanzuru kaifa tajidunahu fil amri wan nahi. Pala tagtaru, jangan tertipu dulu. Ya, pala tagtar, jangan gentar. Ya, enak ngertiinnya yang udah sama bahasanya tuh dengan ya. Pala tagtaru, jangan gentar, hatta tanzuru, sehingga engkau melihat bagaimana kamu mendapatkan dia dalam amr wan nahi. Apa maksudnya? Ada orang terbang jalan di air, jangan gentar dulu, lihat di depan amr dan nahi Allah itu bagaimana dia. Artinya begini, bagaimana taatnya lillah, apa perbuatannya lillah atau tidak, dan bagaimana kalau dia melanggar, cepat tobat atau tidak. Itu yang kita lihat. Wali begitu. Jika salah cepat tobat, cepat minta maaf, cepat. Ya. Bukan artinya tajidunahu fil amri wan nahi tidak pernah salah, bukan itu artinya. Tetap arti terjemahkan menurut realita yang betul. Kal insan wal kamil, seperti manusia dan yang sempurna. Wa kalamu a'immatil qaumi fi hadza sya'ni wasi'. Pembicaraan orang-orang sufi tentang ini luas. Naktafi bihadzal qadar linakhtima
biqauli Syekh Ahmad Zarruq rahmatullah, kita tutup dengan perkataan Sidi Ahmad Zarruq, walladzi dzabbata biqawaidihi ususat tariqati qala rahimahullah taala kullu syaikhin lam yadhhar bis sunnah fala yasih ittiba'uhu li adami tahaqquqi halihi wa in sahabi nafsihi wa zahara alaihi alfu karamatan min amrih. Setiap syekh yang tidak kelihatan sunnahnya maka tidak boleh diikuti, karena tidak terrealisasi hakikat jiwanya itu. Meskipun di dalam dirinya timbul jutaan karomat. Untuk apa tasawuf? Hanyalah untuk melakukan syariah dengan baik, bukan mau tunjukkan pamer-pamer. Ya. Allah. Nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah.